Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini Bunda akan membahas materi tema 4 subtema 2. Saya akan membahas sampai tuntas di pertemuan 6 ya. Sehingga kalian harus tetap semangat dalam belajarnya. Oke, langsung kita mulai ya. Dan jangan lupa disiapkan untuk buku dan juga catatan. Mencari tempat yang ternyaman. Kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Nah, anak-anak, di pertemuan bahasa Indonesia ini sebelumnya Bunda sudah menjelaskan ya tentang informasi penting dari teks yang didengar. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah menulis informasi penting dari media elektronik dan alhamdulillah hasilnya juga cukup luar biasa, bagus-bagus sekali. Nah, informasi penting yang kamu temukan dari mendengarkan teks ini juga dapat disampaikan dalam bentuk tertulis. Ini sudah praktek ya. Dan kalau ada pertemuan secara langsung, informasi yang kalian tulis tadi itu bisa disampaikan secara lisan di depan kelas. Nah, kita ke muatan IPA ya, tentang cara-cara menghemat energi listrik. Yang pertama, kita harus memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Kemudian, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau watt kecil. Ketiga, mengganti lampu dengan lampu hemat energi. Keempat, menggunakan alat elektronik secara bergantian. Dan kelima, memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi hingga sore hari. Kita ke muatan PPKN tentang kegiatan ekonomi di sekitar kita, di masyarakat ya. Pastinya banyak sekali atau beragam kegiatan ekonomi. Bagaimana sikap yang harus kalian lakukan jika ada tetangga yang profesinya berbeda atau kegiatan ekonominya berbeda? Maka kita harus bersikap bijak terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar. Jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargainya ya. Menghormati dan menghargai usaha orang lain merupakan salah satu upaya mendukung keberhasilan perekonomian bangsa. Karena usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Apa saja sih peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang? Nah, kita sudah masuk ke dalam zona atau kawasan ASEAN ya, tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Nah, saat ini untuk peredaran obat-obatan terlarang itu masih jadi fokus penyelesaian permasalahan di negara tetangga. Peredaran obat-obatan terlarang ini menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Jadi kalau kalian melihat berita tentang peredaran obat-obat terlarang ini, sampai sekarang masih belum tuntas ya, dan Indonesia ini menjadi negara sorotan di Asia. Dan obat-obatan terlarang ini memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Indonesia ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat terlarang. Dan kepolisian di Indonesia ini seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lain. Jadi kalau peredaran obat terlarangnya sekarang ini tidak hanya di kalangan masyarakat biasa ya. Jadi bahkan di daerah atau lapisan bawah pun juga peredaran obat terlarang ini juga semakin banyak. Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jerah dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Itu tadi ya mengenai kerjasama atau peran Indonesia untuk menanggulangi atau memerangi peredaran obat terlarang di negara ASEAN. Sekarang kita belajar mengenai brosur dan ciri-ciri brosur. Kalau pertemuan sebelumnya belajar mengenai poster, sekarang kita belajar tentang brosur. Nah, kalian tentunya sudah sering menjumpai di jalan umum, kemudian ada edaran-edaran mengenai diskon atau penjualan alat elektronik atau sembako. Nah, itu merupakan contoh dari brosur. Dan anak-anak, brosur ini ada yang ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Sama saja dengan reklame dan poster, brosur berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca. Seperti ini ya, kalau dalam gambar ini contoh Bunda yang mengambil contoh seperti ini maksudnya ya. Ciri-ciri brosur yang pertama,
brosur memiliki ukuran lebih kecil dari poster. Yang kedua, brosur biasanya ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. Yang ketiga, brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan yang keempat, tulisan di dalam brosur lebih banyak tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Nah, salah satu dari dampak globalisasi untuk perdagangan atau ekonomi ya di dalam negeri adalah sebagai warga negara yang baik, kita tentunya harus bisa lebih mencintai produk dalam negeri daripada barang-barang impor ya yang masuk ke Indonesia. Nah, anak-anak harus bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Dan mencintai tanah air ini merupakan kewajiban setiap warga negara. Jadi, menggunakan barang dalam negeri ini adalah salah satu bentuk mencintai tanah air, penerapan dari sila ketiga. Dan mencintai tanah air ini anak-anak dapat diwujudkan dalam berbagai hal ya. Salah satunya adalah yang Bunda sebutkan tadi, menggunakan barang buatan dalam negeri. Kemudian melestarikan kebudayaan ya. Dan kita tuh harus bisa mempromosikan budaya-budaya Indonesia ini ke luar negeri atau ke mancanegara. Ya. Manfaat menggunakan barang buatan negeri apa saja? Pertama, bisa memupuk rasa cinta tanah air. Yang kedua, memajukan industri dan produsen dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Dan yang kelima, ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat dunia. Dan yang keenam, membantu mematenkan barang buatan negeri sebagai barang asli Indonesia. Ini ya, kalian sebagai generasi bangsa tentunya harus bangga menggunakan barang buatan negeri. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Bunda Febri untuk pertemuan kali ini di subtema 2. Meskipun masih dalam situasi seperti ini, semoga kalian tetap semangat belajar dalam jaringan. Untuk tugasnya nanti Bunda akan share di Google Classroom ya. Dan sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.